Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andani Hamzatul Mukriso, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan bersama-sama dengan kalian membincangkan tentang salah satu isu yang saat ini sedang viral dan juga perlu kita bahas. Dan juga saya akan mengambil salah satu referensi dari buku Kekerasan Seksual dan Keadilan yang Harus Ditegakkan. Jadi ini adalah salah satu buku dengan beberapa tulisan dan tentunya dengan penulis yang berbeda-beda. Namun yang saya ambil adalah salah satu karya dari Kalis Fardiasi, yaitu seorang aktivis yang adil gender, juga mengupayakan hak-hak dan juga kewajiban seorang perempuan, dan juga banyak sekali. Intinya dia adalah penulis yang memiliki konsen di bidang keadilan gender. Jadi judul yang menurut saya sangat relevan dan juga sangat menarik untuk kita bahas bersama adalah Membunuh Mitos Kekerasan Seksual yang Telah Usang. Jadi kita tahu bersama ya teman-teman bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, siapapun, dan juga kepada mereka-mereka yang menutup atau juga membuka pakaiannya. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung bahas saja di yang pertama. Jadi mitos yang pertama mengatakan bahwa laki-laki adalah kucing yang tak kuat ketika disuguhi oleh ikan asin ataupun lalat yang mengerubungi permen yang tak dibungkus atau yang tak berbungkus. Nah, kita ingin sama-sama membedah mitos yang pertama, bahwa seorang laki-laki adalah manusia, bukan hewan. Dan perbedaan hewan dan binatang dan manusia adalah tentunya yang pertama, kalau hewan tidak diberikan akal, tapi manusia memiliki akal. Manusia tentunya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentunya manusia bisa memiliki akses pendidikan, pemberian mental, pemberian moral, yang tentunya beda dengan seorang hewan yang dari awal tidak ada sekolah SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan. Tentunya dari ini saja kita bisa membedakan bahwa laki-laki bukanlah seorang hewan, bukan kucing ataupun lalat, tapi seorang manusia adalah dia yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, itu adalah mitos yang pertama. Kemudian kita lanjut ke mitos yang kedua, bahwa perempuan yang berdandan atau memakai pakaian tertentu artinya mengundang laki-laki untuk menggodanya. Stop untuk kegeeran. Perempuan berdandan untuk mencintai dirinya sendiri, bukan sebagai alasan karena ingin menarik atau menggoda seorang laki-laki. Tentunya ketika kita teman-teman memiliki self love terhadap diri kita sendiri, maka self confidence akan terbentuk. Bukan karena kita ingin mendapatkan sweet. Misalnya contohnya ada perempuan lewat depan tongkrongan laki-laki terus gitu, itu contohnya. Atau juga bisa dengan catcalling, seperti catcalling itu contohnya mbak gitu, atau ya seperti biasa laki-laki kepada perempuan. Itu adalah salah satu mitos yang kedua. Jadi buat laki-laki stop kegeeran bahwa perempuan berdandan untuk siapa, untuk laki-laki, no ya. Oke, terus ini tadi sudah dua mitos, kita lanjut atau enggak? Oke, kita lanjut mitos yang ketiga. Jadi mitos ketiga ini adalah mitos yang mungkin sedikit banyak kita sering mendengar, bahwa perempuan yang diam berarti ia menjawab iya. Padahal enggak, perempuan yang diam berarti dia tidak tahu cara membuat kesepakatan, ragu-ragu, atau bahkan berada dalam posisi ketakutan. Jadi ada salah satu contoh dari siswa SMP yang menjadi korban kekerasan seksual oleh gurunya. Dia diam saja walaupun dirayu, diancam, karena ada salah satu, apakah itu sebuah bentuk persetujuan? Tentunya tidak ya teman-teman, karena dilansir dari Commission of Judicial Performance California mengatakan mengeluarkan sebuah riset tentang tonic immobility, yakni kondisi kelumpuhan sebentar akibat korban mengalami serangan seksual. Kemudian kita sambungkan dengan apa yang terjadi ketika ada korban kemudian dia diam saja. Itu bukan karena
itu tadi persetujuan, tapi memang karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh, kayak shock aja gitu loh, kayak astagfirullahaladzim, karena itu nggak mungkin banget terjadi oleh seseorang yang memiliki relasi kuasa yang sebenarnya dia harus mendidik kita dengan benar gitu kan. Dan itu banyak sekali terjadi. Misalnya bahkan ada salah satu sebuah institusi pendidikan yang seharusnya menjadi contoh untuk mahasiswa atau menjadi contoh untuk murid-muridnya atau contoh untuk santri-santrinya, malah melakukan hal-hal karena hal-hal yang tidak senonoh atau yang tidak seharusnya, karena dia memiliki relasi kuasa yang lebih besar dan lebih mudah untuk membohongi seseorang yang nggak ngerti apa-apa atau kurang pengetahuan di bidang ini. Jadi saya dari bersama-sama dengan teman-teman ingin mengajak, ingin menyadarkan, ingin sama-sama memberikan sebuah belajar bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan dengan baju yang bahkan kita nggak bisa tahu loh, ada seseorang yang sudah menutup tubuhnya dengan kain dari atas hingga bawah, namun masih saja terjadi, gitu kan? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak mitos-mitos yang lain yang perlu kita kaji, namun dengan waktu yang singkat saya hanya menyampaikan 3 poin yang utama, yaitu itu tadi. Dan ada satu lagi kalimat penutup, kalau teman-teman masih percaya bahwa orang yang pulang malam, ingatlah bahwa pelaku kekerasan seksual bisa memperdayakan korban di dalam rumah, di dalam ruang kelas, dan juga di dalam ruang kantor, kapan saja ketika otak pelaku mulai menyusun. Saya Dani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.